Halo, perkenalkan nama saya Maimunah Karimah, NIM 2313111007 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, konsep teori SCCT dan penerapan dalam komunikasi krisis. Dan yang kedua, peran dan pengaruh media dalam komunikasi krisis. Apa sih SCCT itu? SCCT itu adalah singkatan dari Situational Crisis Communication Theory yang diciptakan oleh W. Timothy Combs. Intinya sederhana, cara organisasi merespon krisis harus disesuaikan dengan seberapa besar mereka dianggap bersalah oleh publik. Nah, logikanya gini, kalau ada krisis, publik pasti langsung tanya kan, ini salah siapa? Nah, semakin besar kesalahan yang ditimpakan ke organisasi, makin rusak juga reputasinya. Maka respon yang dipakai harus tepat sasaran. Lalu ada 3 krisis nih. Yang pertama, krisis korban. Organisasi justru ikut jadi korban, kena bencana alam, diserang hacker, atau kena rumor palsu. Kesalahan dianggap kecil tapi tidak perlu direspon yang berlebihan. Yang kedua, ada krisis kecelakaan. Ada kesalahan tapi tidak disengaja. Misalnya mesin rusak tiba-tiba sampai menyebabkan kecelakaan kerja. Kesalahan dianggap sedang, cukup dijelaskan di situasi yang dengan jujur. Ketiga, yang terakhir, krisis kesenjangan. Yang paling berat yaitu misalnya penipuan, skandal, atau pelanggaran hukum yang dilakukan sendiri. Publik sudah marah, jadi responnya harus kuat dan nyata, bukan sekedar pernyataan di atas kertas aja. Terus ada 4 strategi respon. Yang pertama, deny, sangkal dipakai kalau organisasi benar-benar tidak bersalah. Yang kedua, dinimis, akui ada masalah tapi jelaskan itu di luar kendali mereka. Yang ketiga, rebuil, minta maaf sungguh-sungguh, kasih kompensasi tanggung jawab penuh. Terus yang terakhir, bolster, ingatan publik, selalu rekam jejak baik organisasi selama ini. Terus peran dalam komunikasi krisis. Contohnya kasus MBG, program makan bergizi gratis diluncurkan Presiden Prabowo sebagai program unggul untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah. Namun di lapangan muncul beberapa kasus, ada laporan makanan basi, keracunan siswa, hingga kualitas makanan tidak sesuai standar. Publik panik, media ramai memberitakan, dan kepercayaan masyarakat mulai goyang. Kasus ini masuk kategori krisis kecelakaan. Bukan disengaja, tapi terjadi karena lemahnya pengawasan di lapangan. Pemerintah merespon dengan strategi dinimis. Akui ada kejadian, tapi langsung jelaskan bahwa itu masalah pelaksanaan di lapangan, bukan kebajikan pusat. Bersama dengan pemerintah merespon dengan strategi dinimis. Akui ada kejadian, tapi langsung jelaskan bahwa itu masalah pelaksanaan di lapangan, bukan kebijakan pusat. Dengan itu juga dipakai strategi rebuil, janji evaluasi, perketatan pengawas, dan ganti rugi korban keracunan. Kedua, peran dan pengaruh media dalam komunikasi krisis. Kenapa media penting? Media ini itu jembatan antara organisasi yang kena krisis dengan masyarakat luas. Bisa bantu organisasi menyampaikan klarifikasi atau justru memperbesar masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Ada 4 peran utama media. Yang pertama, penyebaran informasi pertama. Media sosial ini selalu lebih cepat dari pernyataan resmi kan. Nah, makanya organisasi ini harus respon di golden hour, sebelum narasi yang salah itu udah terlanjur dipercaya publik. Yang kedua, pembentukan persepsi publik. Media tidak cuma melaporkan fakta,
tapi juga mengarahkan cara orang memandang kejadian itu. Istilahnya agenda setting. Media yang ditentukan isu mana yang dianggap penting. Terus yang ketiga, pengawas dan penekanan. Media watchdog. Kalau organisasi diam atau berlibat, media terus gali sampai ada jawaban. Partisipasi bukan pilihan, tapi kerusakan. Terus yang terakhir, saluran komunikasi resmi. Sisi positifnya, media juga bisa jadi alat organisasi untuk menyampaikan klarifikasi dan langkah perbaikan di publik secara luas dan efisien. Terus ada 4 pengaruh media yang perlu diawasi. Yang pertama, framing. Perusahaan lalai fans insiden yang tidak terduga. Kejadiannya sama, tapi kesannya beda jauh. Organisasi harus aktif bentuk narasi sendiri. Jangan biarkan media yang tentukan. Terus yang kedua, amplifikasi. Krisis kecil bisa membesar karena liputan berlebihan. Respon yang baik dan cepat bisa bikin krisis merendah. Yang kedua, amplifikasi. Krisis kecil bisa membesar karena liputan berlebihan. Respon yang baik dan cepat bisa bikin krisis lebih cepat mereda. Terus yang ketiga, kecepatan media sosial. Satu video viral bisa menghancurkan reputasi dalam hitungan jam. Penentuan real time bukan pilihan, ini keharusan. Terus yang terakhir, tekanan publik lewat media. Opini publik yang terbentuk dari pemerintahan bisa menekankan organisasi secara langsung, mulai dari boikot sampai tuntutan. Terus yang terakhir, tekanan publik lewat media. Opini publik yang terbentuk dari pemberitaan bisa menekankan organisasi secara langsung, mulai dari boikot sampai tuntutan hukum. Jadi, kesimpulannya, SCCT itu mengajarkan strategi apa yang tepat dipakai sesuai jenis krisis. Pemahaman sosial media mengajarkan lewat jalur mana dan seberapa cepat harus bertindak. Nah, keduanya harus jalan bareng-bareng. Strategi bagus tapi komunikasi medianya buruk, tetap akan gagal. Begitu juga sebaliknya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.